Minasan konnichiwa, Nihongo Corner yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan meneruskan bahasan tentang keigo yang sudah disampaikan dalam video sebelumnya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang sonkeigo ya, bahasa halus yang ditujukan untuk orang lain atau yang menjadi topik dalam pembicaraan tersebut dengan maksud untuk meninggikan orang yang dimaksud. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih fokus kepada humble expression atau ungkapan untuk merendahkan diri ya, atau di dalam bahasa Jepang disebut dengan kenjogo. Sebelumnya marilah kita perhatikan percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Yamamoto-san dengan Maeda-san no okusang. Hajimemashite, Yamamoto to moushimasu. Goshujin ni wa itsumo osewa ni natte orimasu. Kochira koso osewa ni natte orimasu. Douzo o agari kudasai. Ojama shimasu. Kochira de omachi kudasai. Shujin o yonde mairimasu node. Nah, ini adalah percakapan tadi Yamamoto-san dengan Maeda-san no okusang. Kenapa ini kita tahu bahwa ini adalah Maeda-san no okusang? Karena di sini Yamamoto-san berkata Goshujin ni wa itsumo osewa ni natte orimasu ya. Nah, jadi pernyataan bentuk halus di sini dimulai dengan pernyataan Yamamoto to moushimasu. Moushimasu adalah bentuk humble atau bentuk kenjogo, bahasa halus dengan merendahkan diri sendiri, dan ini berasal dari toimasu ya. Kalau standarnya ini Yamamoto toimasu, tetapi karena bermaksud untuk menghormati lawan bicara di sini, maka dia menggunakan tomoshimasu. Shujin di sini, shujin suami, karena ini suami orang lain, maka dia mengatakannya dengan go shujin, memakai tambahan go untuk lebih memperhalus. Go shujin ni wa itsumo osewa ni natte orimasu. Natte orimasu berasal dari natte imasu ya. Imas bentuk humble-nya adalah natte orimasu. Nah, kemudian okusangnya juga sama-sama menggunakan bahasa halus ya. Kochira koso osewa ni natte orimasu sama. Douzo o agari kudasai. Ini o agari kudasai juga berasalnya dari agate kudasai gitu ya kalau bahasa standarnya. Tapi karena bentuk halus memakai o agari kudasai. Yamamoto-san juga ojama shimasu ya. Dan yang terakhir kochira de omachi kudasai. Itu omachi kudasai sebetulnya dari segi makna sama dengan mate kudasai. Hanya kalau mate kudasai kan itu bentuk perintah ya. Tunggu di sini. Kalau di sini kochira de omachi kudasai, silahkan tunggu di sini. Shujin o yonde mairimasu node. Mairimasu son yonde kimasu ya. Yonde kuru. Asalnya dari situ menjadi yonde mairimasu. Ya, dari sini mari kita perhatikan lebih jelas lagi tentang kenjogo atau ungkapan humble atau humble expression di dalam bahasa Jepang. Seperti sudah saya singgung di dalam video sebelumnya tentang jenis-jenis keigo atau jenis-jenis bahasa halus di dalam bahasa Jepang itu, selain sonkeigo yang bermaksud meninggikan lawan tutur dengan maksud menghormati, juga ada kenjogo atau humble expression kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi ungkapan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri ini dengan maksud apa? Maksudnya untuk menghormati lawan bicara. Ini di dalam bahasa daerah, khususnya di dalam bahasa Sunda yang saya ketahui, ada juga ungkapan yang sama seperti ini. Jadi ada ungkapan untuk diri sendiri, untuk orang lain ya. Jadi ini yang mengerti bahasa daerah, entah mungkin daerah dalam bahasa Jawa juga mungkin ada, atau dalam bahasa lainnya. Yang jelas dalam bahasa Sunda ini ada ya. Jadi pada saat saya melakukan sesuatu itu meskipun tujuannya sama, tetapi verba yang digunakannya akan berbeda. Selanjutnya marilah kita perhatikan bentuk-bentuk dari kenjogo atau humble expression yang bertujuan untuk menghormati lawan tutur dengan merendahkan diri sendiri ya. Jadi disebut kenjogo untuk merendahkan diri sendiri atau humble expression. Yang pertama kita lihat suru ya. Kita mengenal verba suru dirangkaikan nanti dengan yang lain, misalnya benkyou suru atau ryoko suru atau yang lainnya. Nah, bentuk kenjogo-nya atau humble expression-nya adalah itasu atau itashimasu
bentuk masnya. Selanjutnya untuk verba taberu, nomu, dan morau, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah itadaku atau dalam bentuk masnya itadakimasu. Untuk verba miru, kenjogo-nya adalah haiken suru atau bentuk masnya haiken shimasu. Untuk verba au atau bertemu, bentuk kenjogo-nya adalah ome ni kakarimasu atau ome ni kakaru. Untuk verba kiku atau bertanya ya, dan iku atau berkunjung itu bentuk kenjogo-nya adalah ukagau atau bentuk masnya ukagaimasu. Nah, sedangkan untuk shiteiru dan pasangannya shiranai atau tidak tahu, tahu dan tidak tahu, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah zonjite orimasu, itu untuk shiteiru, dan untuk shiranai zonjimasen ya, di sini zonjimasen. Sedangkan untuk verba iku dan kuru menggunakan mairu atau bentuk masnya mairimasu. Dan untuk verba iru, bentuk humble expression-nya adalah oru atau orimasu. Dan iu, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah mosu atau moshimasu. Jadi ini adalah daftar kosakata atau verba dalam bentuk biasa dan dalam bentuk kenjogo atau humble expression. Maksudnya adalah merendahkan diri sendiri untuk menghormati lawan tutur. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Contoh pertama, hajimete ome ni kakarimasu, Rani to moshimasu, yoroshiku onegai itashimasu. Ini adalah bentuk perkenalan dari Rani yang ternyata baru pertama kali bertemu ya. Berkenalan itu berarti pertama kali bertemu. Di sini menegaskan hajimete ome ni kakarimasu. Ome ni kakarimasu berasal dari aimasu ya. Kita baru pertama kali bertemu atau saya baru pertama kali bertemu. Rani to moshimasu. Moshimasu berasal dari imas ya. Rani to imasu. Iu. Saya bernama Rani atau biasa orang menyebut saya Rani. Yoroshiku onegai itashimasu. Ini juga satu ungkapan salam ya. Saya di sini menyebutnya senang bertemu dengan Anda, walaupun bukan ini ya penerjemahan langsungnya, artinya bahwa sekarang ke depan ini akan mungkin saja saya akan merepotkan Anda atau akan meminta bantuan Anda, makanya menggunakan yoroshiku onegai itashimasu. Dan itashimasu di sini adalah bentuk sopan atau bentuk humble dari onegai shimasu ya. Onegai shimasu sudah halus, diganti dengan onegai itashimasu itu lebih halus lagi dan menunjukkan humble, merendahkan diri saya untuk meninggikan lawan tutur. Contoh kalimat berikutnya, Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Bandung kara mairimashita. Ya, di sini kelihatannya masih sambungan dari perkenalan tadi ya. Rani dengan aite-nya atau lawan tuturnya. Di sini kelihatannya hubungan keduanya itu karena pertama kali bertemu, jadi hubungan yang tidak terlalu akrab dan semuanya masih menjaga image ya, jadi masih belum akrab sehingga dua-duanya memakai bahasa halus dengan yang satu Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Nah ini bertanya, Rani-san itu dochira kara, datang dari mana, asalnya dari mana? Nah, irasharu di sini tadi kita sudah bahas, adalah dalam video sebelumnya kita sudah bahas bahwa irasharu adalah bentuk sopan untuk meninggikan orang lain ya, dengan yang berasal dari kuru. Dochira doko kara kitan desu ka? Nah, dochira pun ini adalah satu step lebih halus daripada doko ya. Jadi Rani-san wa doko kara kimashita ka sama dengan itu. Tapi di sini menggunakan bentuk halus, jadi Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Nah, dan Rani menjawab Bandung kara mairimashita ya, karena lawan tuturnya bertanya dengan bahasa yang halus yang meninggikan dia menjawab dengan bahasa yang merendahkan dirinya sendiri ya. Bandung kara mairimashita atau ungkapan humble yaitu mairu sebagai ganti dari kuru ya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari satu verba. Kuru itu bisa menjadi irasharu untuk meninggikan orang lain,
Bisa juga Mahiru untuk merendahkan diri sendiri.